adalah dari stasiun Jombang ke selatan ke arah lampu merah Parimiono. Setelah itu belok lagi, ada lampu merah lagi, perempatan belok kiri. Setelah belok kiri terus Seliwut, ada perempatan Seliwut. Nah sekarang sudah di Pasar Kembang Keras. Ini Pasar Kembang Keras, ramai sekali menuju ke tempat makam Kiai Haji Asy'ari. Nah, ini masuk desa Keras. Keras itu luas sekali, amat luas, bukan cuma luas sekali, amat luas, dan penduduknya padat. Di sini walau di desa atau penduduknya padat, tapi orang sini itu termasuk kaya-kaya. Dibuktikan dengan tanah mereka masih luas dan teramat luas untuk ukuran sebuah desa. Desa ini nggak tahu saya, mungkin ada 100 hektar atau lebih. Ini belok-belok. Nah, ini di perempatan pertama, kalau tadi ada pertigaan kanan, ini perempatan pertama, belok kanan untuk menuju ke makam Kiai Haji Asy'ari, buyutnya Gus Dur. Di sini, nah depan itu ada belok kanan lagi. Ini jalan khusus untuk makam, ke makam khusus berziarah. Nah ini ke makam Kiai Haji Asy'ari. Nah ini dulu sebelum ada COVID, di sini ada jual makanan atau warung-warung. Setelah ada COVID itu sekarang tutup, bukan ditutup, tutup. Selamat datang di makam Kiai Haji Asy'ari. Ini bagian selatan tempat makam Kiai Haji Asy'ari. Dulu tempat ini belum ada, tapi saat sekarang sudah ada dan mulai ada, dibangun. Seperti saya ceritakan tadi, sebelum COVID tempat ini ramai sekali. Saat sekarang juga mulai ramai pengunjung. Itu ada banyak orang memang yang sudah tahu atau mulai tahu di tempat Kiai Haji Asy'ari dimakamkan. Inilah parkir atau tempat parkir kendaraan makam Kiai Haji Asy'ari. Tidak seramai tempat Gus Dur atau tempat-tempat lain, tapi setidaknya di sini lebih nyaman dan lebih aman. Udaranya masih segar, lumayan segar, karena saya ceritakan tadi adalah tempat ini atau desa ini luas sekali, dan orangnya kaya-kaya dengan banyaknya kebun-kebun atau luasnya kebun-kebun. Itulah Keras atau desa Keras, makam Kiai Haji Asy'ari. Mari ke dalam. Sebenarnya tempat ini tidak ada apa-apanya dan tidak ada yang luar biasa. Ini adalah makam umum saja. Tapi yang menjadi luar biasa adalah karena di sini
dimakamkan seorang tokoh besar, seorang ulama besar yang kemudian dikenal anak-anaknya, cucu-cucunya dari tokoh Kiai Haji Asy'ari. Inilah dunia mengenal orang Jombang, Jawa Timur. Nah, ini yang saya katakan, tidak ada yang luar biasa. Tapi menjadi luar biasa dan sangat luar biasa. Disinilah tempat Kiai Haji Asy'ari dimakamkan. Ada seorang peziarah khusus. Kalau peziarah umum ada di tempatnya di sana tadi. Kalau yang masuk di tempat ini atau di lingkungan yang digembok adalah peziarah khusus, dan mereka harus melepaskan sandal atau alas kaki. Ya, begini saja. Itu tadi istimewa, menjadi istimewa karena ada seorang tokoh nasional, guru bangsa, tokoh pergerakan, dan apapun itu, karena sangat luar biasanya, tidak perlu disebutkan atau diceritakan. Memang saya selalu ada cerita tentang Kiai Asy'ari. Dulu cerita itu dari bapak saya, bahwasanya Kiai Asy'ari atau anak-anaknya itu ingin menjadi presiden RI. Tapi saat itu guru torekotnya memberi bimbingan atau memberi wejangan agar berpuasa selama 1000 hari. Kalau 1000 hari itu mencapai atau selesai dengan tidak membatalkan puasa kecuali hari raya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Puasa sudah dijalani atau dijalankan selama 999 hari. Tiba pada hari ke-1000, Kiai tersebut ternyata meninggal dunia. Wallahu a'lam bishawab. Siapa Kiai itu, atau siapa pencerita itu, atau siapa yang menjalani puasa 1000 hari tadi. Tapi faktanya, dari keluarga Kiai Haji Asy'ari itu adalah semua jadi tokoh bangsa, dan terbukti adalah keturunan dari Kiai Haji Asy'ari adalah seorang presiden RI yang kita kenal, yaitu Gus Dur. Tidak akan pernah selesai diceritakan dan tidak akan pernah kering untuk digali keilmuannya. Memang hanya orang-orang terbatas dan orang-orang yang percaya saja. Orang-orang menyebutkan kita adalah ahli bid'ah atau ahli kuburiyun. Tapi biar sajalah, kita masing-masing punya kepercayaan, dan masing-masing orang bisa mencapai kesejatian. Adalah Kiai Haji Asy'ari, seorang ulama, seorang tokoh bangsa
yang telah mencapai kesejatian diri. Dan beliau telah mencapai liko arobi. Dan itulah yang luar biasa. Dan kita harus berguru pada beliau-beliau yang telah wafat dan telah mendahului kita. Memang secara harfiah tidak ada yang bisa diambil manfaat, karena mereka atau beliau-beliau telah meninggal dunia. Tapi kita bisa mengambil ilmu atau hikmahnya. Seperti sering saya ceritakan, menanam jagung tidak harus tumbuh sekarang dan berbuah sekarang. Dan itu kita perlu berpikir dan tanamkan dalam diri kita. Seperti Kiai Haji Asy'ari. Beliau, seperti saya katakan tadi, menanam jagung. Walau beliau tidak memetik buahnya, tapi beliau telah menanam. Atau satu cerita, ini hanya cerita saja, cerita dari saya. Saat sekarang atau saat ini, saya telah menanam. Dan tanaman ini tidak harus berbuah sekarang. Atau saya akan memetik nanti. Tidak. Karena saya seorang pencerita. Dan saya selalu bercerita seperti itu. Menanamkan kepada generasi muda, kepada orang-orang tua, atau kepada siapa saja yang mau mendengar cerita saya. Jadi jangan memikirkan diri sendiri saja. Kita akan punya anak. Dan kita akan punya cucu. Cucu kita akan punya anak. Di bagian mana kita menanam dan kita akan memetik? Tidak tahu. Tapi sebaiknya memang menanam saja. Jangan pernah berharap. Jangan pernah berharap banyak. Karena kalau kita terlalu berharap banyak, budi kita akan hilang. Ilmu kita akan hilang. Dan kepercayaan kita pada diri sendiri kita akan hilang. Nah, ini adalah rombongan dari Kunjang. Iya, Bu, dari Kunjang, Bu. Oh iya, iya. Ini rombongan dari Kunjang, ya, dari anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, berkunjung atau berziarah ke tempat ini. Ini adalah fakta bagus. Seperti yang saya katakan tadi, menanam jagung tidak harus berbuah sekarang atau berbuah hari ini. Tumbuh hari ini, berbuah hari ini. Dan ini seperti menanam jagung tadi. Ini ada ibu-ibu atau nenek-nenek tengah mengantarkan cucunya. Ramai sekali. Mulai ramai. Memang dari dulu tempat ini ramai. Khusus untuk orang-orang tertentu atau orang-orang yang tahu tempat ini. Anak-anak seusia TK atau SD. Banyak sekali. Tempat ini aman untuk anak-anak. Karena jauh dari kota atau jauh dari kendaraan umum. Makam ini juga amat luas. Bahkan bisa dikatakan luas sekali. Nah, mereka sudah mulai menyusun barisan
dan sebentar lagi mereka akan bertawasul. Tapi rombongan belum selesai dan belum berkumpul semua. Tapi muat saja, tempat ini luas sekali. Bahkan bisa menampung sampai 10.000 orang. Dan kendaraan bisa sampai 100 kendaraan. Karena luasnya. Dulu memang sebelum direnovasi, kendaraan bisa masuk di sini atau masuk di sana. Tapi saat sekarang setelah direnovasi ada musola, kemudian ditutup. Tidak bisa masuk lagi. Atau bahasa halusnya dilarang masuk. Maksudnya kendaraan. Kalau untuk umum tetap welcome. Itulah sekilas saya ceritakan tentang Kiai Haji Asy'ari yang di kemudian hari dikenal dengan anak cucunya dan buyutnya, yaitu Gus Dur. Memang Kiai Haji Hasyim Asy'ari luar biasa juga. Kiai Haji Wahid Hasyim luar biasa juga. Mereka tokoh bangsa dan kita semua tahu bahwa mereka pernah hidup dan pernah ada.